semuanya. Kami dari kelompok 10 untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Saya sendiri di Ulansuci NPM 210 420 102 12. Saya sendiri Leonardo Bagus Aganggo dengan NPM 210 420 10210. Di sini saya Bagus Imansa NPM 210 420 10311. Kami hari ini bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, Bulia dan Bapak Usni. Kenalin guys. Selamat Ini dosen selalu ya. ya Pak. Pada kali ini video kami menjelaskan tentang materi berbicara, menyimak, dan berkomunikasi secara kelompok. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat buat kalian, menambah ilmu dan menambah wawasan kalian. Semoga dengan video ini buat teman-teman kita bisa bermanfaat dengan video kita, lalu mendapatkan Jangan lupa menonton ya teman-teman. Sekian, terima subscribe kasih. juga ya guys ya, di like tap layarnya guys. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Selamat menonton. Dadah. Dadah. What if we run away? What if we left today? Materi pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, argumentasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi. Menangkap serta memahami makna komunikasi yang disampaikan si pembicara melalui ucapan atau bahasa lisan. Keterampilan menyimak yang baik sangat penting dimiliki oleh setiap siswa karena keterampilan berbahasa yang lain dan mudah memahami setiap mata pelajaran yang diajarkan. Di sisi lain, keterampilan menyimak terlibat dalam proses pengembangan bersosial siswa. Melalui menyimak, siswa dapat memahami pemikiran temannya dan menjadi pendengar yang baik. Lalu ada unsur-unsur menyimak. Yang pertama ialah pembicara. Yang dimaksudkan dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber pembawa pesan sedang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber yang membawa pesan, sedang lawan bicara ialah orang yang menerima pesan. Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering melakukan kegiatan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak. Yang kedua ada penyimak. Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dan banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan baik dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik. Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan menyimak dengan intensif. Dan yang ketiga adalah dengan bahan simakan. Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan dengan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, pesan itu tidak dapat diperoleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah proses menyimak. Proses menyimak terdapat 5 tahap. Inilah tahap-tahap proses menyimak, antara lain yang pertama tahap mendengar. Dalam tahap ini kita baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara dalam ucapan atas pembicaraan yang jadi kita masih berada dalam tahap hearing. Dan yang kedua tahap memahami. Setelah kita mendengar maka keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian sampailah kita dalam tahap understanding. Dan yang ketiga adalah tahap penginterpretasi. Penyimak baik yang cermat dan teliti belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran pembicara. Dia ingin menafsirkan atau menginterpretasikan isi butir-butir pendapat yang tersirat dalam ujaran itu. Dengan demikian sang penyimak telah tiba pada tahap interpreting. Dan yang keempat adalah tahap mengevaluasi. Setelah memahami serta menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak pun mulailah menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara mengenai keunggulan dan kelemahan serta kebaikan dan kekurangan pembicara. Dengan demikian sudah sampai
pada tahap evaluasi. Dan yang terakhir adalah tahap menanggapi. Tahap ini merupakan tahap akhir dalam kegiatan penyimak. Penyimak menyambut, menyiapkan dan menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan oleh pembicara dalam jalan satu pembicaranya. Lalu penyimak pun sampailah pada tahap menanggapi atau yang disebut responding. Pengertian berbicara, bahasa memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana komunikasi. Hal ini tersebut terjadi karena sebagai makhluk sosial, manusia selalu berkomunikasi dengan orang lain sebagai bentuk interaksi. Pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 keterampilan bahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Setiap keterampilan itu erat sekali berhubungan dengan 3 keterampilan lainnya dengan cara yang berbeda yang beraneka ragam. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya kita selalu melalui suatu hubungan urutan yang teratur. Mula-mula pada masa kecil kita belajar menyimak bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu kita belajar membaca dan menulis. Menyimak dan berbicara kita pelajari sebelum memasuki sekolah. Keempat, keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan suatu kesatuan, merupakan catur tunggal. Untuk tujuan berbicara sendiri, tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Maka pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin disampaikan. Pembicara harus mengevaluasi efek komunikasi terhadap para pendengar. Tujuan umum berbicara menurut Jagotaridze 1990 149 terdapat 5 golongan berikut. Yang pertama ada menghibur, yang kedua ada mengkonfirmasi, yang ketiga ada menstimulasi, dan keempat ada menggerakkan. Jenis-jenis berbicara secara garis besar, berbicara dibagi dalam 2 jenis, yaitu berbicara di muka umum dan berbicara di muka konferensi menurut Tarijan Henry Guntur 2008. Berbicara di muka umum, yang pertama berbicara dalam situasi yang bersifat memberitahukan atau melaporkan, bersifat inovatif. Yang kedua, berbicara dalam situasi yang bersifat membujuk, mengajak, atau meyakinkan, disebut dengan persuasif speaking. Yang ketiga, berbicara dalam situasi yang bersifat merundingkan dengan tenang dan hati-hati, yang biasanya disebut deliberate speaking. Yang kedua ada diskusi kelompok. Yang pertama ada kelompok resmi, kedua kelompok tidak resmi, yang ketiga prosedur parlementer, yang keempat ada debat. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu studi tentang segala sesuatu yang terjadi pada saat individu berinteraksi dalam kelompok kecil dan bukan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya komunikasi terjadi, serta bukan pula sejumlah nasihat tentang cara-cara bagaimana yang harus ditempuh. Komunikasi kelompok atau group communication berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Proses komunikasi kelompok. Proses komunikasi pada dasarnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Komponen dasar yang digunakan dalam berkomunikasi adalah komunikator atau sender, pesan atau message, media atau channel, dan respon. Akan tetapi dalam berkomunikasi secara kelompok, proses komunikasi berlangsung secara tatap muka dengan lebih mengintensifkan proses komunikasi dengan individu antar individu dan individu dengan personal, struktural, atau formal. Ketika seluruh orang yang terlibat dalam komunitas atau kelompok tersebut berkomunikasi di luar forum, maka komunikasi yang terjalin antar individu berlangsung secara pribadi dan bahasa yang digunakan cenderung lebih tidak formal. Akan tetapi jika individu tersebut bertemu dengan komunitas atau kelompok yang dihadiri oleh anggota sekelompok atau komunitas, maka komunikasi yang terjalin akan berlangsung dengan menggunakan bahasa yang lebih formal.